Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirator STKIP Taman Siswa Bima. Bincang inspiratif, tebarkan inspirasi. Oke, rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Mila Septian Haryati akan memandu sesi inspirator kita pada pagi hari ini. Pada inspirator kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang merupakan salah seorang mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, yang dimana saat ini beliau merupakan mahasiswa berprestasinya Tamsis dan berbagai macam rekam jejak tentunya ya. Namun sebelum masuk pada sesi sharing session bersama dengan narasumber kita, adapun topik yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yaitu berkaitan dengan tips menjadi mahasiswa berprestasi. Oke. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini tokoh atau narasumber yang kita hadirkan yaitu Ade atau Ananda Arif Akbar. Halo Arif, assalamualaikum. Halo Ibu, waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Arif? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sebelum kita masuk pada sharing session, izinkan saya untuk membacakan profil singkat tentang Arif. Jadi Arif ini merupakan Duta Generasi Berencana NTB pada tahun 2020 dan di bawah naungan BKKBN NTB. Selama 3 tahun terakhir menjadi fasilitator terkait dengan isu kenakalan remaja, stunting dan juga narkoba di Bima. Menjadi bagian dari Litbang Kompas sebagai pewawancara dalam kegiatan SNK Kompas tahun 2023. Selain itu juga menjadi mitra Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima dalam kegiatan sensus ekonomi dan sensus pertanian, serta menjadi salah satu duta baca kampus dari tahun 2022. Hingga sekarang terpilih menjadi salah satu mahasiswa kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, serta magang dan studi independen bersertifikat dengan indeks prestasi kumulatif terakhir yaitu 3,97. Masya Allah. Jadi di Arif ini juga merupakan salah seorang mahasiswa di program studi pendidikan teknologi dan informasi ya, PTI semester 6. Iya, semester 6. Oke, baik. Dan rekan-rekan sekalian, adapun prestasi lainnya yang didapat oleh Arif di ajang kompetisi yaitu menjadi finalis 10 besar pemilihan Duta Generasi Berencana Provinsi NTB, kemudian juara 3 lomba membuat video profil prodi PTI, lalu kemudian menjadi pernah mendapatkan atau lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa Kemendikbud dengan judul atau gagasannya yaitu penyusunan e-evaluation teknik berbasis gamification ya. Iya, Bu. Learning untuk peningkatan kecakapan literasi teknologi guru di SDIT Widatul Ummah Kabupaten Bima. Kemudian juara 3 Duta Baca Kampus STKIP Taman Siswa Bima. Dan ada banyak prestasi ya yang diraih oleh Arif sendiri dan nggak akan sampai atau habis nih di sesi ini ya. Oke, langsung aja Arif. Arif sekarang kesibukannya apa? Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Mila dan juga pihak perpustakaan yang sudah memberikan kesempatan kepada Arif menjadi narasumber di sesi kali ini. Oke. Untuk kesibukan saat ini sih, alhamdulillah sekarang Arif terpilih menjadi salah satu mahasiswa program magang studi independen bersertifikat programnya Kemendikbud Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan alhamdulillah di tahun 2024 di awal tahun kemarin terpilih menjadi fasilitator pendamping di Bank BTPN Syariah. Dan kebetulan alhamdulillah ditempatkan di Bima, tepatnya di MMSOH, jadi masih dekat sama kampus. Wah, luar biasa ya. Berarti sekarang juga selain kuliah turut mendampingi para pelaku UMKM ya di masyarakat di ya. Masyarakat. Dengan dimana magangnya di BTPN Syariah. BTPN Syariah. Oke. Itu program yang diikuti dari hasil seleksi Arif ya? Iya, dia seleksi nasional. Masya Allah, dari seleksi nasional Arif terpilih ya menjadi salah satu. Menjadi salah satunya, luar biasa. Oke,
Langsung aja nih Rif, kan sekarang Arif alhamdulillah terpilih menjadi Mawapres kampus STKIP Tamas Siswa Bima ya. Jadi pada saat sesi seleksi kemarin Arif terpilih. Kemudian juga insya Allah Arif akan mewakili kampus Tamsis untuk di ajang berikutnya, yaitu di mana Arif? Di LL Dikti wilayah 8. LL Dikti wilayah 8. Pelaksanaan finalnya di Bali dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei. Oke, jadi insya Allah Arif akan melaksanakan sesi Pilmapresnya itu di final ya. Finalnya itu di Bali pada tanggal 6 sampai 8 Mei. 6 sampai 8 Mei. Doakan ya semoga Arif menjadi salah satu yang terpilih di ajang finalis tersebut. Amin. Oke, Arif kan sudah sampai di tahap ini nih. Iya. Nah, kira-kira apa sih motivasi Arif sehingga bisa menjadi seorang Mawapres? Kalau untuk motivasi sih sebenarnya banyak banget aspek yang bisa dijadiin motivasi oleh Arif sendiri. Salah satunya nanti peluang karir di masa depan. Tentunya tidak menutup kemungkinan ya Bu, di era revolusi industri 4.0 dan di tengah era society 5.0 tentunya banyak sekali persaingan dalam dunia kerja yang kompetitif sekali. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut dari sekarang, dari mahasiswa bahkan di SMA, Arif mulai membangun track record yang baik supaya nanti saat diwawancara kerja ataupun mencari suatu pekerjaan sudah banyak hal-hal yang sudah kita tempuh dan juga hal-hal yang sudah kita capai di ranah SMA maupun perkuliahan, sehingga ketika ditanya pengalaman kerja dan juga prestasi apa yang telah diraih tadi bisa dibuktikan dengan track record mulai dari aktif di sosial media seperti Instagram, TikTok dan juga aktif di LinkedIn. Oke, baik. Jadi motivasinya Arif adalah dengan tujuan agar ke depan memudahkan langkahnya ya, yaitu dengan membangun track record atau rekam jejak yang baik dengan prestasi-prestasinya. Luar biasa. Nah, kira-kira Rif, selain dari hal tersebut ada nggak motivasi lain selain daripada untuk membangun kemudahan-kemudahan di masa depan? Nah, selain motivasi untuk mengembangkan karir kedepannya, salah satunya motivasi juga untuk menjadi Pilmapres. Ketika mendengar informasi pendaftaran Pilmapres tingkat kampus itu di saat puasa, di tengah-tengah puasa. Bulan puasa ya? Iya, bulan puasa. Kemarin juga dapat informasi tersebut langsung antusias dan juga Kaprodi yang sangat gercep sekali memberikan informasi kepada kami mahasiswa Prodi PTI bahwa ada pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan alhamdulillah dari beberapa hal yang Arif selidiki sebelumnya bahwa kampus Tamsis telah vakum mengirimkan mahasiswa berprestasi tingkat LLDT wilayah 8 kalau nggak salah 7 tahun Ibu. Belum ada mahasiswa yang dikirim. Nah, dari hal tersebut Arif mulai mempersiapkan diri dan tentunya kalau mengikuti suatu kompetisi kita tidak boleh memiliki niat yang setengah-setengah. Kita harus memiliki niat yang 100% dan juga target tentunya harus menang. Dari hal tersebut Arif mulai mencari proker dan juga gagasan kreatif apa yang bisa dikembangkan supaya bisa terpilih menjadi mahasiswa berprestasi kampus yang nantinya akan dikirim ke tingkat LLDT wilayah 8. Nah, dari hal tersebut kebetulan salah satu output mata kuliah yang Arif ambil di PTI adalah bahasa pemrograman waktu semester 3. Nah, dari output hasil mata kuliah tersebut Arif menciptakan sebuah aplikasi yang Arif beri nama Cerita Rakyat Daerah Bima yang isinya cerita-cerita rakyat daerah Bima yang harapannya nanti melalui aplikasi tersebut budaya Bima yang sudah terkikis oleh perkembangan zaman bisa diangkat dan juga di-highlight kembali kepada generasi sekarang. Nah, dari hal tersebut Arif mengambil itu dijadikan sebagai gagasan kreatif dan alhamdulillah saat penjurian diterima dengan baik oleh pihak juri karena sudah ada bukti nyata yang telah dilakukan. Oke, berarti Arif sampai menjadi pemenang karena tadi juga prinsip di awalnya kalau udah ikut kompetisi jangan setengah-setengah ya, harus 100% full usahanya juga doanya tentunya. Oke, baik. Nah, langsung aja nih Rif, kan kemarin terpilih menjadi seorang Mawapres di tingkat kampus. Pasti yang menonton tayangan ini juga adik-adik mahasiswa Tamsis khususnya. Nah, kira-kira nih Rif, untuk menjadi Mawapres khususnya di tingkat kampus itu kan juga tidak mudah ya. Ada hal-hal yang perlu dilengkapi syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, kira-kira boleh nggak
informasikan ke rekan-rekan yang sekarang nonton atau nyimak apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang oleh mereka agar nanti ke depan ketika ingin ikut Mawapres juga itu bisa setidaknya punya persiapan lebih gitu. Apakah dari prestasi harus dicicil dari sekarang meskipun sekarang masih semester 2 misalnya, atau harus punya skill menulis sehingga nanti gagasannya lebih aktual atau apa gitu. Silakan Rif. Kalau untuk tips ya Ibu, mungkin tips dari Arif jika ingin menjadi salah satu mahasiswa berprestasi, tentunya sebelum mengikuti kompetisi tersebut kita harus bisa menentukan target yang kita ingin capai. Nah, kalau kemarin Arif tentunya target mau jadi pemenang tentunya. Targetnya harus keluar jadi pemenang nih. Keluar jadi pemenang. Oke. Tentunya Satu. kalau jadi pemenang kita harus mampu mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepada kita, amanah yang sedang diemban. Oke. Tentunya mulai dari persiapan gagasan kreatif. Kalau di Filmapres itu namanya gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu teman-teman bisa ambil dari hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan kita, seperti lingkungan kampus, baik skala kampus, skala kecamatan maupun di kabupaten serta kota Bima. Kebetulan dari beberapa jurnal yang Arif baca Ibu, angka literasi di NTB itu sangat kurang sekali, lebih khususnya di kabupaten dan juga kota Bima. Nah, dari hal tersebut Ibu Arif mengangkat sebuah gagasan kreatif yang Arif beri nama Bimatel, Cerita Bima. Cerita Bima itu dalam bentuk sebuah pojok baca yang diadaptasi dari model telepon box yang ada di London. Tetapi nanti di ATM atau amati tiru modifikasi dalam bentuk pojok baca yang di dalamnya berisi tentang buku-buku cerita rakyat daerah Bima serta buku-buku karya penulis lokal. Serta ada aplikasi Android yang sudah Arif kembangkan sendiri, dan juga nanti ada tambahan beberapa games tradisional edukatif seperti Tapagala dan game tradisional edukatif lainnya yang bisa dikembangkan supaya nanti sasaran program, kalau Arif sekarang sasarannya kan anak-anak, nanti di Amahami kan salah satu ikon kota dan juga Kabupaten Bima Ibu, banyak keluarga ataupun anak-anak yang berkunjung saat weekend ataupun weekday di sorenya. Nah, dari hal tersebut bisa meningkatkan minat literasi anak-anak, literasi baca ya. Literasi baca. Selain dari menentukan target ingin jadi pemenang, lalu yang kedua menyiapkan gagasan kreatif yang diperoleh bisa dari mata kuliah juga ya. Output mata kuliahnya bisa dijadikan sebagai bahan untuk dilombakan dalam ajang Mawapres. Selain itu ada lagi nggak syarat untuk menjadi Mawapres kampus? Tentunya sih Bu tidak menutup kemungkinan seorang mahasiswa berprestasi tentunya harus memiliki prestasi. Even itu prestasi tingkat fakultas, mungkin tingkat prodi dan juga tingkat kampus. Nah, dari hal tersebut teman-teman bisa nih mulai cicil dari sekarang. Seperti sekarang kan ada program yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari hal tersebut teman-teman bisa mengambil kesempatan, teman-teman bisa berpartisipasi aktif, terlibat mengikuti alur seleksi MBKM. Nah, kebetulan Arif kemarin mengajukan ataupun menulis di capaian unggulan itu kampus mengajar dan juga pertukaran mahasiswa. Nah, dari hal tersebut itu bisa menjadi nilai plus. Tentunya selain prestasi di bidang non akademik juga Ibu, kita juga harus memfokuskan dan juga mentargetkan indeks prestasi kumulatif di kelas yang tinggi supaya bisa menjadi nilai tambah oleh tim penilai Ada atau batas dewan juri. minimalnya nggak kalau IPK? Kalau kemarin sih belum ditentukan oleh pihak seleksi, mungkin karena masih baru pertama kali dan juga banyak aspek lain yang juga diperhatikan. Belum ada kalau kemarin, tapi kalau sekarang sih teman-teman diusahakan semaksimal mungkin, kalau bisa minimal 3,5 lah. Oke, minimal ya 3,5. Oke, jadi adik-adik mahasiswa yang sekiranya sekarang sedang menyimak, setiap orang punya kesempatan untuk menjadi Mawapres. Caranya yaitu dengan mengikuti jejak yang pernah diikuti oleh Mawapres sebelumnya, yaitu Arif tentunya. Apa yang dilakukan tadi target ya, kemudian yang kedua gagasan kreatif. Lalu yang ketiga, memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk non-akademiknya bisa lewat program pemerintah atau bisa juga mengikuti lomba-lomba yang sekiranya sesuai dengan potensi dan bakatnya. Lalu yang berikutnya yaitu perhatikan IPK-mu di kampus. Ya, kalau bisa dari semester 1 sampai semester 6 misalnya nanti ada itu stabil ya, atau bahkan lebih meningkat, yaitu minimal 3,5
5. Oke, luar biasa banget ya untuk seleksi tingkat kampusnya. Apalagi nanti di tingkat LLDQ wilayah 8 bahkan wilayah tingkat 8. nasional. Di tingkat nasional. Oke, berikutnya tidak menutup kemungkinan bahwa menjadi Mawapres Arif sekarang itu berkat atau sumbangsi dari sebuah karakter atau sikap, gitu ya. Kira-kira nih Rif, apa sih sikap atau karakter yang mesti ada atau dimiliki oleh kaula muda sehingga bisa menjadi Mawapres seperti Arif sekarang? Atau Arif bisa refleksi diri dari karakter yang saya punya, apa kira-kira yang membantu saya hingga bisa melangkah sejauh ini? Silakan. Kalau sikap dan karakter yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang Mawapres, Ibu, flashback dari Arif dari awal semester 1 sampai semester 6 sekarang sih, kalau sikap yang pertama disiplin. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus disiplin seperti di kelas, disiplin waktu, disiplin mengejarkan tugas, diberi amanah harus dijalankan dengan baik dan juga benar. Selain disiplin, tentunya kita juga harus memiliki sikap yang rendah hati atau humble. Tentunya setiap manusia memiliki capaian yang berbeda-beda. Seperti sekarang Arif memiliki capaian sebagai mahasiswa berprestasi, tentunya ini bukan menjadi suatu hal yang harus disombongkan, tetapi ketika diberikan amanah sebagai seorang Mawapres, itu merupakan suatu tugas berat yang harus diemban, menjadi representasi kampus, menjadi role model, jadi segala tingkah laku tuh diperhatikan banget. Itu ya, ada 3 ya sekiranya sikap yang Arif sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin, baik disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas. Dan ketika punya karakter disiplin, maka amanah itu pun dapat kita miliki juga ya. Artinya amanah itu akan terselesaikan kalau kita sudah bisa mengatur waktu kita, energi kita mau diarahkan kemana ya, gitu. Dan yang ketiga adalah rendah hati, humble nih. Jadi kalau udah dapat prestasi, kita juga nggak boleh takabur, sombong, akhirnya kita berhenti atau stagnan. Jadi berusaha untuk rendah hati sehingga kita dimanapun berada tetap ada kemauan untuk belajar dan bertumbuh, gitu ya? Iya. Oke, baik. Oke, Rif. Berikutnya adalah terkait dengan Mawapres secara umum nih, Rif. Tidak kita sangkut pautkan dengan Filmapres dari program pemerintah, karena Filmapres itu kan program pemerintah ya. Oke, kalau dalam konteks Mawapres secara umum itu apa sih kira-kira yang sekiranya perlu dibangun juga oleh adik-adik mahasiswa agar nanti ke depan dia tidak hanya berpaku pada kelas aja gitu. Harapannya nanti dia bisa berprestasi dimanapun dia berada. Itu gimana Rif pendapatmu? Kalau dari point of view Arif atau sudut pandang Arif sendiri, Ibu, selain berprestasi di kampus dan juga selain berperilaku baik di kampus, kita juga sebagai mahasiswa tentunya habis kuliah kita akan kembali ke masyarakat. Nah, alhamdulillah juga sekarang Arif berpartisipasi aktif di masyarakat, karena juga kemarin waktu pembuatan video SDG melalui YouTube di-share juga oleh salah satu staf desa di desanya Arif di grup desa. Alhamdulillah respon baik masyarakat desa itu sangat bagus sekali, Ibu. Dia komen positif di YouTube. Nah, dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan karena adanya rekam jejak yang baik yang Arif lakukan di desa. Seperti kemarin di bulan Ramadan, Arif diberi kepercayaan untuk menjadi ketua penyelenggara Festival Ramadan. Di mana di Festival Ramadan tersebut, Arif aktif di organisasi remaja masjid. Kami membentuk sebuah perlombaan yang kami beri nama Festival Ramadan yang berisi kegiatan lomba tilawatil Quran, lomba cerdas cermat, keagamaan, lomba sholat jenazah dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut bisa mengembangkan minat dan juga bakat serta karakter yang dimiliki anak-anak di desa. Nah, selain itu juga Ibu, Arif juga aktif di masyarakat. Sekarang alhamdulillah terpilih menjadi, walaupun masih usia remaja, terpilih menjadi sekretaris umum seleksi tilawatil Quran tingkat desa Ragi. Nah, sebelumnya kan kita melihat yang menjadi panitia penyelenggara kan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman yang begitu banyak sekali. Nah, tetapi alhamdulillah pihak desa mempercayakan kepada kami remaja. Nah, dari hal tersebut kami menerapkan sebuah konsep meaningful youth participation, keterlibatan remaja yang bermakna. Jadi remaja tidak hanya menjadi
benalu di desa, tetapi kita bisa memberikan makna yang baik dan juga memberikan contoh yang baik bagi generasi-generasi sebelum kita yang nantinya bisa membuat desa berkembang. Gitu, Ibu. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Arif. Dari yang disampaikan oleh Arif ini saya jadi teringat pesan salah seorang dokter ya, Dokter Gamal Albin Said. Beliau mengatakan masyarakat itu nggak peduli seberapa banyak prestasimu, namun yang terpenting adalah seberapa besar manfaat yang kamu berikan. Jadi prestasi aja itu nggak cukup, namun harapannya adalah dengan prestasi itu kita bisa menebar inspirasi sehingga memberi teladan dan memberi manfaat banyak kepada masyarakat ya. Luar biasa. Sekarang sudah pukul berapa? Sudah pukul 9.53 nih. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin dibahas bersama De Arif, namun karena waktu jadi kita batasi ya. Namun di sesi terakhir ini kita ada pertanyaan nih dari audiens. Nah, sebelum kita tutup. Ada pertanyaan titipan. Iya, ada pertanyaan titipan. Jadi momen ini adalah hal yang berharga ya, sehingga dimanfaatkan untuk bertanya. Oke, langsung aja nih Rif. Pertanyaan dari Yuyun Sari. Di sini Yuyun adalah mahasiswa prodi PGSD semester 6C. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Arif untuk mengatasi rasa malas sehingga bisa berprestasi seperti saat ini? Karena malas itu adalah sebuah penyakit yang setiap orang punya gitu. Cuman gimana caranya untuk mengatasinya? Silakan Ray. Kalau untuk mengatasi rasa malas, tentunya kita harus membuat to-do list kegiatan prioritas yang ingin kita laksanakan. Seperti yang Arif lakukan dari sebelum-sebelumnya, menyiapkan to-do list dalam maksud kita harus mampu mempertimbangkan hal mana yang urgent yang harus didahulukan, sehingga rasa malas yang ada pada diri itu hilang seketika. Dan juga tentunya di tengah-tengah pembelajaran kita tidak bisa melakukan pembelajaran yang jalan yang begitu panjang seperti pembelajaran full 1 jam dan lain sebagainya. Tetapi untuk mengatasi rasa malas tersebut, seperti contohnya Arif dalam melaksanakan tugas seperti membuat jurnal, makalah ataupun hal lainnya yang berbau dengan laptop, Arif mengerjakannya sambil mendengarkan musik. Bisa tuh supaya membuat kita rileks. Jadi rasa capek tuh hilang seketika. Jadi Arif ini punya cara asik mengerjakan sesuatu yang tadinya tuh kayak malesin gitu ya. Jadi dibuat asik aja gitu ya. Dan tadi yang pertama tadi last but not least ya, membuat to-do list. Jadi apa yang perlu kita lakukan yang pertama, artinya perlu menentukan skala prioritas ya. Apa yang perlu kita lakukan. Oke, terjawab ya, mudah-mudahan. Amin. Berikutnya pertanyaan dari Nining Kurniawati dari PGSD juga nih, semester 6. Pertanyaannya adalah skill apa saja yang kamu peroleh dari bidang studi yang dipilih sehingga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan masuk 5 besar Pilmapres wilayah LL Dikti maksudnya nih ya, LL Dikti wilayah 8 gitu. Oke, silakan. Kalau skill yang diperoleh dari background program studi sih, alhamdulillah sekarang kan Arif di program studi Pendidikan Teknologi Informasi, tentunya berbau dengan informatika. Di semester sebelumnya Arif tertarik dengan salah satu mata kuliah yang namanya bahasa pemrograman. Dari bahasa pemrograman tersebut, Arif menghasilkan suatu karya aplikasi cerita rakyat seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Nah, salah satu skill yang didapat bahasa pemrograman, desain grafis, komunikasi juga. Jadi dari 3 aspek tersebut Arif satukan menjadi suatu kepaduan yang sangat bagus sekali. Desain grafisnya bisa bermain di personal branding di sosial media, kita membuat desain atau mengedit suatu video yang bagus supaya tertarik, supaya membuat meningkatkan daya tarik audiens yang kita jangkau di sosial media. Juga komunikasi, tentunya public speaking itu sangat penting sekali. Jika kita tidak ada mata kuliah public speaking? Belum sih ada tapi ada mata kuliah bahasa Indonesia yang terfokus ke public speaking. Dan tadi pemrograman ya? Bahasa pemrograman, coding, ada belajar HTML, ada belajar C++ dan bahasa pemrograman lainnya. Oke, jadi dari beberapa jenis skill itu alhamdulillahnya muncul sebuah karya ya, yaitu aplikasi apa tadi namanya? Cerita Rakyat Daerah Bima. Cerita Rakyat Daerah Bima yang diikut sertakan di ajang Pilmapres. Luar biasa. Oke,
Masya Allah banget jawabannya, semoga terjawab ya. Terima kasih kepada para penanya dan juga kepada Arif, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban kepada adik-adik. Dan di sesi terakhir ini Rif, boleh dong berikan closing statement terkait dengan pentingnya bagi para mahasiswa atau khususnya kaula muda untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Silakan. Mungkin closing statement dari Arif, menjadi seorang mahasiswa berprestasi bukan hanya bicara tentang capaian di lingkup akademis, tetapi melainkan di non-akademis dan juga di masyarakat. Dari amanah yang diberikan, kita harus mampu memberikan dan juga mampu membalas kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita, seperti berpartisipasi aktif dalam masyarakat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampus, dan juga memberikan contoh yang baik, karena menjadi seorang mahasiswa berprestasi merupakan role model dan juga representatif dari kampus yang memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, dari kepercayaan yang diberikan, kita harus mampu menjaga kepercayaan tersebut dengan baik, supaya nanti di masa yang akan datang ketika seseorang ingin meng-hire kita, jadi orang tersebut tidak ragu lagi. Gitu. Oke, luar biasa sekali closing statement dari De Arif. Dan dari apa yang disampaikan oleh Arif dari pertama tadi hingga terakhir ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya menjadi seorang Mapapres itu tidaklah mudah, ada proses yang harus ditempuh. Jadi tidak ujuk-ujuk ketika mengikuti seleksi seperti membalikan telapak tangan ya, prestasi itu datang dan sebagainya, tidak, tapi dengan proses yang panjang ya. Jadi tadi dibina prestasinya dari semester 1 ya, atau bahkan dari SMA dari kan? SMA, dari SMA, coba bayangkan. Jadi bagi adik-adik sekarang mungkin yang masih semester 2 atau bahkan masih newbie, harapannya adalah apapun potensimu, segera gunakan potensi itu untuk hal-hal bermanfaat, ikut sertakan dalam lomba, karena prestasi itulah nanti yang akan diikutkan di ajang Mapapres. Dan terakhir dari kami, jika belajar itu wajib, maka berprestasi itu dakwah gitu. Artinya prestasi itu merupakan sebuah inspirasi, teladan untuk orang lain agar bisa mencontoh apa yang kita lakukan gitu. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Bincang inspiratif, tebarkan inspirasi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.